negeri Semarang menjulang setinggi di angkasa, mencetak tenaga terdidik yang berbangga dan berdaya muda, berlandaskan Pancasila sakti, Undang-Undang Dasar 45, serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah kemeja pembangunan, mendidik bangsa menempuh ilmu, menyiasat Indonesia baru, memelihara dan mengembangkan ilmu murni dan kependidikan, melimpah berkatamannya. Semoga Indonesia selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melvi Anita Rizwandani dengan NIM 40014229093 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video etnovlog mengenai makanan khas daerah dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu mie ongklok. Penasaran seperti apa videonya? Yuk simak video berikut ini. Mie ongklok adalah salah satu makanan khas dari kota Wonosobo, Jawa Tengah. Mie rebus ini dibuat dengan menggunakan kol, potongan daun kucai, dan kuah kental berkanji yang disebut loh. Mie ini banyak dijajakan di berbagai warung, rumah makan, maupun dijajakan keliling memakai gerobak di kota tersebut. Pendamping mie ongklok biasanya adalah sate sapi, tempe kemul, geblek, serta keripik tahu. Sebelum disajikan, mie ini diramu dengan sayuran kol segar dan potongan daun kucai. Kol dan daun kucai merupakan sayuran khas Wonosobo. Kucai sendiri adalah daun yang terkenal sebagai penurun darah tinggi. Mie ini dinamai demikian dari nama alat masaknya, yakni ongklok. Ongklok adalah semacam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dipakai untuk membantu perebusan mie. Penggunaan alat bantu ini khas daerah setempat, sehingga diberikanlah nama mie rebus ini sesuai dengan alat tersebut, mie ongklok. Kemudian, setelah dicampur di sebuah gayung dari anyaman bambu, campuran mie dan sayuran tadi dicelup-celupkan selama beberapa menit di air mendidih. Dan cara inilah yang disebut diongklok, mie yang secara berulang-ulang dicelupkan di air mendidih. Cara pembuatan mie yang seperti ini hanya ada di Wonosobo. Hanya beberapa menit, mie dan campuran sayuran tadi ditaruh di mangkuk dan diguyur kuah. Kuah mie ongklok inilah yang terkenal khas. Kuahnya berasal dari pati yang dicampur gula Jawa, ebi, serta rempah.
Penyajian mie ongklok khas Wonosobo sendiri juga tergolong cukup unik. Ada beberapa varian lauk yang disajikan bersama mie ongklok, di antaranya sate sapi, tempe kemul, dan geblek atau semacam makanan dari singkong. Ketika menyentuh lidah, kuah mie ongklok ini sangat segar. Kesegaran mie ongklok ini karena ada campuran ebi. Perkenalkan, Bu, saya Melvi Anita dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Jadi saya kesini tuh dapat tugas dari mata kuliah Ethnosains buat bikin video tentang kuliner lokal. Jadi kan saya rumahnya Wonosobo, jadi memilih untuk mie ongklok, Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih, Bu? Titin. Nah, kalau boleh tahu Ibu Titin udah berjualan mie ongklok sejak tahun berapa, Bu? Kalau saya ini ya baru ini, kalau dulu kan orang tua. Oh, iya. Ya, kan Berarti- orang tua udah nggak ada, baru 1 tahun ini. Berarti kalau untuk resep mie ongkloknya ini turun-temurun dari orang tua, Iya. terus diturunkan ke satu porsi mie ongklok itu biasanya isinya ada apa aja ya, Bu? Mie, kubis, kocai. Kenapa pakainya sayurannya itu harus kubis sama kucai? Ya, itu memang ciri khas karena di Wonosobo banyak kubis dan kocai, jadi memanfaatkan. Nah, kalau dalam pembuatan mie ongklok sendiri itu ada alat khusus nggak sih, Bu, yang buat mie ongklok? Kayak yang Itu dari yang dari kayu, ya, anyaman bambu. itu namanya apa, Bu? Namanya ongklokan. Oh, berarti nama mie ongklok itu dari ininya. Oh iya. Diongklok-ongklok sama itu. Ada nggak sih, Bu, teknik khusus dalam pembuatan mie ongklok yang membedakan mie ongklok sama makanan lainnya gitu? Kayak misal kalau mie ongklok pertama kayak direbus pakai air panas dulu gitu. Ya itu mungkin yang lain bumbunya ya Pak. Bumbunya kan ada agak kental-kental Oh, itu iya. ya dari tepung kanji itu Itu ya. namanya apa, Bu? Itu lo. Oh, lo. Namanya lo. Berarti kalau dari yang membedakan mie ongklok sama mie yang lain itu dari itunya ya, Bu? Ya, Kayak dari- kental. Biasanya tuh Ibu kalau menjual satu porsi mie ongklok itu berapa, Bu? Kalau hari biasa cuma 10.000 Mbak, tapi ini karena lebaran semua bahan baku Naik, naik, iya. jadi 12.000. Kalau per hari biasa menghabisin bahan-bahan berapa kilo, Bu? Kayak kubis berapa kilo, minyak berapa bungkus gitu? Paling kubisnya paling 10 kilo, terus minyak paling satu hal itu isi 10. Lebih banyak ya, Bu? Iya. Kalau untuk penikmat mie ongklok itu biasanya yang jual itu dari apa, yang beli itu dari masyarakat Wonosobo sendiri apa ada dari masyarakat luar Wonosobo juga? Ada kalau biasa ya orang lokal hari biasa karena ini Mudik ya? bertepatan banyak yang mudik ya. Tapi kebanyakan asli Wonosobo juga yang mudik di luar kota. Oh iya, pada kangen mie ongklok gitu ya, Iya. Bu. Selanjutnya kan kalau orang-orang luar Wonosobo itu kan banyak yang belum tahu ya, Bu, kalau misal mie ongklok itu makanan khas Wonosobo. Mereka kan lebih taunya kayak karika, terus kayak Wonosobo itu kan biasanya lebih terkenalnya tuh sama bidang pariwisatanya gitu. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih, Bu, upaya atau keinginan biar masyarakat lain tuh, masyarakat luar Wonosobo itu tahu mie ongklok gitu? Ya ini karena saya baru mewarisi ya, kalau Iya. dulu orang zaman dahulu kan masih belum tahu apa sosial media Iya. istilahnya, jadi hanya terbatas ketok tular Iya. sama warga sini aja gitu. Tapi nanti saya sih rencananya pingin diupload Oh, iya. di media sosial biar pada mengenal. Iya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu.
dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Jadi saya mendapat tugas dari mata kuliah Ethnosains dan Kearifan Lokal untuk membuat vlog tentang kuliner khas daerah. Jadi saya memilih mie ongklok. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ruliati. Ibu Ruliati. Ya. Sudah berapa lama Bu jualan mie ongklok? Ya 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi kalau untuk resepnya itu turun-temurun dari orang tua Ibu atau dari Iya. Ibu sendiri? Oh, jadi dulu orang tuanya juga berjualan mie ongklok. Nah, kalau misal dari satu porsi mie ongklok itu biasanya isinya ada apa aja Bu? Kol, terus mie, tahu, terus kucai. Kenapa kok pakai sayurannya tuh harus kol sama kucai Bu? Kalau selain itu tidak enak. Jadi juga kol sama kucai juga khas Wonosobo ya Bu, dan Iya. mudah dijumpai. Kalau di daerah lain tidak ada. Kalau dalam pembuatan mie ongklok itu biasanya ada pakai alat yang khas gitu nggak sih Bu? Enggak ada. Kayak yang dari ininya ini. Enggak, kalau mie ongklok enggak ada alatnya khas. Berarti udah kayak makanan biasa. Iya. Terus yang membedakan mie ongklok sama makanan lainnya tuh dari apanya Bu kalau menurut Ibu? Itu aci. Aci kalau itu Itu buatnya dari apa? dari bumbu sama aci itu pati apa itu ya, pati rosben itu loh. Oh iya. Kalau Ibu biasanya sehari itu bisa menghabisin bahan-bahan berapa Bu? Kayak misal kubisnya berapa kilo, minyak berapa bungkus Kalau gitu. mie, kalau masih ada acara ya sampai 10 bungkus satu bal itu. Kalau untuk Kalau kolnya, fullnya sekitar 7 kiloan. kalau biasanya tuh yang beli tuh cuma masyarakat lokal Wonosobo apa ada masyarakat? Daerah lain. Oh, jadi Kebanyakan banyak mah penggemarnya daerah ya lain. Bu. Kan Bu kalau di Wonosobo kan biasanya tuh orang-orang luar tuh apa namanya masih pada belum tahu kan sama mie ongklok. Terus juga kalau Wonosobo lebih terkenalnya tuh dari sektor pariwisatanya kayak Dieng gitu kan. Kalau dari Ibu sendiri tuh ada nggak sih Bu upaya atau keinginan buat mempromosikan mie ongklok biar terkenal Di daerah lain. ya? Di daerah lain itu sebagian besar udah dicoba tapi enggak jadi. Ibu juga berarti dulu pernah jual di luar Wonosobo? Tak parahan dulu. Enggak laku. Berarti kayak mungkin mie ongklok udah khas Wonosobo berarti dijualnya di Wonosobo. Daerah Wonosobo. Kalau Ibu sendiri udah kayak ngelakuin promosi misal kayak dari sosial media gitu nggak kalau misal jualan mie ongklok gitu? Belum. Oh belum, berarti belum pernah diupload di Instagram, Belum, YouTube saya gitu. saya lokalan. Berarti Ibu dulu jualannya udah mie ongklok apa udah pernah nyoba kayak jualan makanan yang lain gitu? Soto ayam kalau nggak ada acara jualan saya soto ayam. Kalau ada acara-acara mie Ibu ongklok. kenapa sih milih berjualan mie ongklok? Soalnya di Wonosobo kalau ada acara itu mesti rame. Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya. Semoga Ibu jualannya lancar Bu. Amin. Rekonstruksi sains pada mie ongklok. Pada pengetahuan masyarakat, penambahan garam atau penyedap rasa pada mie ongklok dapat membuat mie ongklok menjadi gurih. Secara kimia, garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari ikatan antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Garam dapur, yang sering disebut sebagai natrium klorida atau NaCl, merupakan jenis garam yang paling umum. Garam digunakan secara luas sebagai bahan tambahan dalam memasak dan mengawetkan makanan. Selain memberikan rasa asin yang khas, garam juga berperan dalam meningkatkan rasa umami dan memperkuat aroma makanan. Pada pengetahuan masyarakat, penambahan tepung kanji pada kuah mie ongklok atau loh membuat kuah mie ongklok menjadi kental. Secara ilmiah, tepung kanji yang diperoleh dari umbi-umbian seperti singkong memiliki kandungan polisakarida, terutama amilopektin dan amilosa. Amilopektin adalah jenis polisakarida yang berfungsi sebagai pengikat air dan membentuk jaringan gelatin ketika terkena panas. Ketika tepung kanji dicampur dengan cairan panas seperti air atau kaldu, amilopektin dalam tepung mengalami proses yang disebut gelatinisasi. Pada suhu tertentu, molekul amilopektin menyerap air dan membentuk jaringan gel yang kental dan lengket.
Pada pengetahuan masyarakat, memasukkan sayuran dan mie ke air mendidih agar cepat matang. Secara ilmiah, air mendidih memiliki suhu yang tinggi sehingga energi panasnya cukup besar. Air mendidih juga memiliki sifat konveksi yang kuat, di mana panas dapat tersebar dengan cepat ke benda-benda yang terendam di dalamnya. Ketika sayuran dan mie dimasukkan ke dalam air mendidih, mereka berada dalam kontak langsung dengan air panas yang memungkinkan panas untuk dengan cepat meresap ke dalam bahan-bahan tersebut dan memasaknya dengan efisien. Pada pengetahuan masyarakat, mie ongklok menggunakan sayuran kol dan kucai karena sayuran tersebut merupakan salah satu sayuran khas Wonosobo. Secara ilmiah, kol adalah sayuran yang termasuk dalam keluarga tanaman Brassicaceae. Sayuran ini mengandung banyak nutrisi terutama vitamin C, vitamin K, serat, dan senyawa antioksidan sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Sedangkan kucai adalah tanaman herbal yang masuk dalam keluarga bawang atau allium. Kucai kaya akan vitamin K, vitamin A, vitamin C, folat, magnesium, fosfor, kalium, dan kolin yang dapat membantu mencegah kanker, menjaga kesehatan otak, dan masih banyak manfaat lainnya. Keterkaitan stem dengan mie ongklok yang pertama yaitu komponen sains. Sayuran kol mengandung banyak nutrisi terutama vitamin C, vitamin K, serat, dan senyawa antioksidan sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Komponen teknologi, ongklok adalah semacam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dipakai untuk membantu perebusan mie. Komponen engineering, campuran mie dan sayuran yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang bambu, kemudian dicelup-celupkan selama beberapa menit di air mendidih. Dan cara inilah yang disebut diongklok, mie yang secara berulang-ulang dicelupkan di air mendidih. Komponen matematika, harga jual mie ongklok per porsi yaitu Rp10.000 dan dalam sehari, produksi mie ongklok memerlukan kubis atau kol sebanyak 10 kg. Mie ongklok adalah salah satu warisan kuliner yang kaya akan cita rasa dan sejarah dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagai bagian dari kearifan lokal, makanan khas ini bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga cerminan budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita lestarikan mie ongklok sebagai warisan kuliner yang kaya akan rasa dan tradisi dari Wonosobo. Dengan terus menikmati, mengenalkan, dan mendukung makanan khas ini, kita tidak hanya menjaga kekayaan kuliner daerah, tetapi juga melestarikan kearifan lokal yang berharga. Bersama-sama, kita bisa menjaga agar mie ongklok tetap menjadi bagian penting dari budaya kita untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Sekian video etnovlog dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.